Oke, kita mulai lagi ya. Jadi perjanjian nikah itu sesuatu yang boleh diadakan, boleh dilakukan. Tapi sifatnya hanya boleh. Yang mau ya silahkan, yang tidak mau ya silahkan. Bukan keharusan kok. Biasanya tadi pihak perempuan merasa berkepentingan itu karena secara umum dia dalam posisi yang lebih rentan, lebih lemah itu. Nah, apa maksud dan tujuan orang membuat perjanjian ya? Yang pertama tentu tadi mengantisipasi jogo-jogo. Yang namanya jogo-jogo itu ya belum tentu ngarep-arep. Wong jogo-jogo kok. Sama kalau kita jogo-jogo nggawa payung, ya bukan berarti ngarep-arep udan. Karena payung itu udan ya iso dinggo, panas ya iso dinggo. Ora panas ora udan ya ora usah dinggo kan gitu kan. Ora usah digawe angel itu. Jogo-jogo kan enggak ada jeleknya juga sih, Pak. Oh, jogo-jogo kok. Nah, itu. Yang kedua, melindungi hak-hak terutama perempuan ya dari penelantaran atau kesewenangan pihak suami atau penyerobotan jogo-jogo itu. Termasuk jogo-jogo kalau mau keluar atau mengakhiri punya amunisi tambahan kira-kira gitulah. Talak itu kan amunisi tambahan di luar yang sudah diatur undang-undang. Karena KHI menambahkan dua syarat lagi dua alasan orang boleh bercerai. Nah, alasan tambahan dari KHI suami murtad. Yang kedua melanggar talak. Di PP-nya belum bunyi, talak belum bunyi. Yang membunyikan itu kompilasi hukum Islam. Artinya kalau suami membaca talak itu istri punya senjata baru gitu loh. Kalau dia ingin menggugat cerai atau berpisah dari, kalau enggak punya itu ya masih bisa, tetapi cari alasan lain. Dan alasan lain itu menurut saya lebih sulit. Dengan alasan talak itu menurut saya lebih mudah atau paling mudah. Membuktikannya itu paling mudah. Saya kalau dimintai tolong orang mau cerai, saya pakai alasan apa, Pak? Saya tanya, mana surat nikahmu? Gitu. Nah, dia tunjukkan, saya lihat talaknya di tanda tangan enggak. Di tanda tangan udah pakai ini aja. Mana di antara tiga ini yang dilanggar? Biasanya istri jawab, sudah dilanggar semua, Pak. Tambah gampang aku yang dilanggar kabeh. Karena biasanya kan hampir semuanya dilanggar itu, Pak. Talak itu. Tidak memberi nafkah 3 bulan berturut-turut. Pisah ranjang wis 2 tahun. Ditinggalkan 6 bulan. Pisah ranjang wis tahunan kok itu. KDRT kadang-kadang sebelah boleh dikeperui. Itu. Jadi KB wis dilanggar. Artinya gampang membuktikan. Mulus maksudnya itu. Dan saya pernah itu membantu tetangga saya itu ya pakai alasan itu. Karena pakai pengacara malah diubeng-ubengke. Malah pakai alasan suaminya hilang entah kemana. Lo bojone ning omah kok dia kok kehilang gitu. Artinya nggawe acarane ngawur menurut saya. Dan itu memang pengacaranya wong adoh. Mungkin ya orang ngerti di kampung itu ya. Atau kadang-kadang dianggap terima beres ngono wae, ngarang dhewe maksudnya. Lah saya sebagai tetangganya ora tegel itu tanggane kok dipersulit katakanlah itu. Akhirnya tak delok surat gugatanmu ndi ya. Tak baca. Ya layak kowe kon ngenteni 6 sasi ya. Lah suamimu mbok akoke ilang kok. Padahal wonge pendak dino ngarit lho padahal. Terus diakoke ilang gitu. Kowe ngarangi ceritai sembrono aku. Iki nak calon suamimu mantan suamimu nanti ngerti kowe digugat balik kowe karena apa? Memberi keterangan palsu. Bojone diakoke ilang padahal wonge cek urip. Ning omah itu. Akhirnya saya tadi tak dilihat aja, surat nikahmu ndi? Saya lihat ada talak dibaca, ditanda tangan. Ini wis nganggo iki wae. Tapi yang pertama cabut dulu. Setelah dicabut baru maju lagi dengan gugatan baru. Nah, gitu kan. Akhirnya dengan gugatan baru itu sidang 3 kali kelar. Oh, ternyata jaluk tulung Pak Ali malah cepet. Jadi Pak Ali kayak berarti spesialis pemegat orang. Wah, akhirnya neng kampung jadi terkenal aku. Nah, arek pegatan dong goleki aku. Nah, itu. Sebutannya jadi rapenak. Ustadz tukang megat uang ini bisa.
Profesi baru. Tapi harus narik gula teh ora wani ya, Pak. Itu. Jadi seperti itu. Ya. Oke ya, selanjutnya prakteknya di masyarakat Indonesia seperti apa? Ini tadi kebanyakan pengantin atau pengantin baru di Indonesia banyak yang tidak membuat perjanjian. Alasannya apa? Kurang etis, kurang ilok, tur rada saru. Ngopo kok diarani rada saru? Tadi kesane kok ora percaya karo pasangane. Ora percaya, ngantisipasi itu kan bisa dimaknai juga negatif, Pak. Ora percaya men to karo aku. Nah, ibaratnya gitu loh. Sama saja kan jenengan misalnya titip aku tukokno buku ya. Terus jenengan bilang, "Di dite." Kan ada yang suka, ada yang enggak suka. Yang enggak suka itu kan bilangnya ora percaya men to karo aku. Tak bayar maksudnya gitu loh. Ya enggak? Apalagi yang titip itu orang yang reputasinya baik misalnya, kok koyo ora percaya men. Nah, itu. Kecuali yang memang reputasinya jelek, wajar. Nah, kembali ke orang mau nikah. Masa istri, ya, misalnya ya, baru kurang seminggu nikah, sudah mengajukan syarat macam-macam. Atau nyodorke perjanjian dia yang konsep. Bisa jadi isinya belum tentu suaminya semuanya setuju. Apalagi kalau dianggap, ini koyo gejala ora pati beres becahi. Maksudnya pati beres misalnya ya, dia mengajukan syarat. Nanti kalau beli apa-apa semua harus diatasnamakan istri. Kan suami wis rada curiga. Dimaksud apa? Kok nak tuku apa-apa harus diatasnamakan istri. Kalau itu dibaca pihak keluarga suami, bisa jadi ibu mertua juga semakin tidak seret. Bojomu iki ketok ora beres le. Urung apa-apa kok wis. Nah, urung apa-apa wis ngatur, urung apa-apa njaluk iki. Nak cara aku ora sida wae lho, nak dingonoke piye. Nah, itu. Jadi secara umum kurang etis memang. Ya minimal dirasake ora pati penak lah. Saya sendiri juga bayangke kalau itu terjadi pada saya atau istri saya, bisa jadi juga kurang nyaman. Lah talak itu kita anggap nyaman karena kesane wis paket. Paket kan wis ana ning buku nikah. Dan biasanya disodori wong awam ya terima beres, maksudnya ora kakean takon. Wis dianggap lazim. Karena dianggap lazim, akhirnya dianggap patut, wis lazim kok. Tapi nak ngatur pemisahan harta, pembagian harta, tadi loh, kesane tadi ora percaya men to karo aku. Utawa kowe iki antisipasi apa bayangke soal pegatan itu, Pak. Kok wis kaya aku entuk apa, bagi apa, kebagian piro. Kok ya bayangke pegatan itu akan terjadi gitu. Ya, itu hanya masalah rasa, Mbak ya. Masalah rasa. Tapi kalau orang di kota besar yang dalam soal rasa merasa mungkin wis tidak sepeka orang desa, dia berkepentingan untuk memproteksi kekayaannya. Mungkin bagi orang kota lebih merasa perlu, apalagi dudo ketemu rondo. Nah, dudo ketemu rondo kan maksudnya secara ekonomi rata-rata kan wis duwe. Wis duwe bisa aja misalnya. Dudo umur 50 kan secara ekonomi semapan toh, Pak. Rondo umur 45 kan donyane wis oke. Kuwi jek digondeli anake. Pak, sampean entuk rabi meneh. Ning donyane mama, aja sampai jatuh ke mama baru. Aku ra lilo. Harus membuat perjanjian. Bisa saja kan dipesan karo anake kok kuwi. Pak, kowe entuk nikah, tapi urusan donya aja sampai jatuh ke tangan istri baru. Aku anaknya ora lilo. Karena sebagian besar itu harta mama misalnya. Bisa saja mereka buat perjanjian karena pesanan keluarga. Sama yang istri bisa saja juga begitu. Pesanan keluarga. Maksudnya kalau dia anak itu loh. Atau kalau dia keluarga. Duk, hati-hati. Hati-hati pripun, Bu. Lah aku kan tahu pegatan, di pengalaman maksudnya. Ojo sampai yang kedua ini terulang lagi. Makanya kowe kudu antisipasi. Apa antisipasinya? Gawe ya perjanjian nikah. Di antaranya apa? Mungkin menyangkut harta. Mungkin lebih memilih hartanya terpisah karena duwe modal kabeh. Dudone ya dunya lumayan oke. Jandane juga punya harta lebih lumayan banyak. Terus diproteksi masing-masing. Ya mungkin saja. Mungkin saja. Lah kenapa kalau pasangan baru-baru itu kok tidak banyak ngatur, Pak?
Karena kadang-kadang bayangke sugih wae ora. Apa sih arep diatur bayangke sugih wae ora kok. Maksudnya awalnya ketemu lah padha kirene dadak aneh-aneh gitu kadang-kadang gitu. Padahal ora ndek apa-apa itu maksudnya. Nggo perjanjian apa bayangke sugih wae ora maksudnya. Mungkin bayangke iso mangan wis bejo gitu rasa ngatur-ngatur aneh-aneh gitu. Nah, akhirnya belum berkepentingan. Jadi ya monggo. Dasar hukum ya tadi di pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, disebutkan atau diatur ya selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah hanya bagi yang sudah membuat perjanjian ya kecuali bila salah satu dari kedua pihak ada keinginan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak yang lain. Jadi perjanjian nikah bisa dibuat menjelang pernikahan dan kalau sudah dibuat prinsipnya tidak dapat dirubah. Seandainya mau merubah harus persetujuan pihak lain. Intinya tidak dirugikan. Bahasa lainnya ya disetujui. Tapi nanti setelah diuji di MK nanti dirubah sehingga menjadi tidak hanya di awal, di tengah perkawinan pun boleh buat perjanjian. Nyusul maksudnya boleh. Bisa aja di awal dulu tidak merasa berkepentingan, di tengah jalan merasa berkepentingan. Bisa saja. Gawe neh, bukan gawe neh ya, gawe di tengah jalan disusul ke boleh. Nah, kalau kita lihat petunjuk Al-Quran hubungannya dengan perjanjian, prinsipnya membuat perjanjian itu bebas, boleh. Itu sama dengan prinsip hukum perdata kan, membuat perjanjian itu boleh. Dengan catatan tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar kesusilaan, tidak melanggar hukum, tidak melanggar kepatutan, ya rambu-rambunya itu aja. Tapi prinsipnya bebas buat perjanjian. Itu. Sama suami istri buat perjanjian boleh. Dan kalau sudah menandatangani atau setuju membuat perjanjian, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Ya penuhilah janjimu kepada Allah apabila kamu sudah berjanji. Dalam ayat lain wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah dengan perjanjian itu. Karena semua perjanjian itu mas'ula, dimintai pertanggungjawaban. Artinya harus punya komitmen dong. Jangan buat perjanjian diingkari, dilanggar sendiri. Itu namanya bukan sifat kesatria, bukan sifat orang beriman. Itu. Kalau sudah buat perjanjian ya penuhi. Itu. Kalau enggak berat ya ora usah buat perjanjian. Itu sama seperti orang nazar. Sebelum nazar sebenarnya tidak ada yang mewajibkan. Tapi karena Anda nazar menjadi wajib. Kadang-kadang ya kabutan, mau nazar kan kadang-kadang kabutan, Mas. Ya salah sapa? Nah, sing ngakon nazar ya ora ono. Dadak nazar dhewe, giliran memenuhi kabutan. Ya ora usah seneng nazar. Gitu. Kalau memang dirasa memberatkan. Tapi sekali mengucap nazar, kalau bukan maksiat harus dipenuhi. Nah, satu lagi, perjanjian kalau dalam hukum Islam, dan kemungkinan juga sama dengan hukum perdata, perjanjian itu tidak boleh menafikan tujuan akad itu, membatalkan atau menafikan. Jadi tidak boleh membuat perjanjian yang bertentangan atau menafikan tujuan akad. Contoh misalnya ya, membuat perjanjian. Misalnya istri mengajukan syarat atau membuat perjanjian. Mas, aku mau jadi istrimu, tapi aku tidak mau punya keturunan dari kamu. Perjanjian itu aneh. Syarat itu aneh. Wong gelem dadi bojone kok ora gelem dikeloni gitu loh maksudnya. Kan menjadi bertentangan. Karena konsekuensi dari akad nikah membuat hubungan suami istri menjadi halal. Tapi istri mengajukan syarat. Saya mau jadi istrimu, tapi aku tidak mau ditiduri kamu. Loh, ora kacek. Ora kacek maksudnya gunane nikah apa? Itu namanya membatalkan atau menafikan tujuan akad. Tidak boleh. Tidak bisa disahkan maksudnya. Tidak bisa dibenarkan. Atau tadi bahasa lainnya tadi loh Mbak. Saya mau dinikahi tapi saya tidak mau punya keturunan dari kamu. Nah terus keturunannya kok sopo?
supirmu. Wah, orang genah gitu. Nah, jadi jangan membuat syarat yang bertentangan dengan akad. Karena bertentangan. Tapi kalau hanya begini, apa ya, kalau suami mungkin yang mengajukan, saya mau menikahi kamu, tapi saya tidak mau menafkahi kamu. Kalau istri setuju, tidak masalah. Karena hak. Karena hak dia. Hak itu maksudnya mau diambil atau mau dilepas, hak istri. Baik diminta atau tidak. Kecuali kalau, ya intinya kalau keberatan atau tidak mau, ya ora sido. Perjanjian itu kalau tidak mau, yang satu kan ora sido. Gitu. Tapi kalau misalnya seperti itu, boleh diterima. Nah, itu. Baik inisiatif suami atau inisiatif istri. Bisa saja inisiatif istri duluan. Mas, kalau kamu mau menikahi aku, tak beri banyak bonus. Apa bonusnya? Ora usah nafkahi aku. Ora usah nggek ke omah aku. Ora usah pendak dino nunggoni aku. Itu yang disebut nikah misyar itu ya secara tidak langsung ya pakai teori ini, Pak. Ora usah nafkahi, ora usah nggek ke omah, ora usah pendak dino nunggoni. Itu nikah misyar itu seperti itu. Jadi suami dibebaskan dari banyak kewajiban oleh istrinya. Tapi tadi nikah misyar biasanya tadi nikah lagi atau istri kedua, istri ketiga. Istri kedua itu banyak memberi keringanan gitu. Bahasa lainnya ya banyak memberi bonus. Yang penting dia punya status, punya suami. Tapi dia ngalah, banyak hal itu ngalah. Ngalah itu tadi, aku ora dinafkahi, ora apa-apa. Aku ora digek ke omah, ora apa-apa. Aku wis mandiri yo. Maksudnya sendiri omah, sendiri hasil. Aku mau butuh status suami yo. Nah, itu masih mungkin. Gitu. Tapi kalau istri mengajukan syarat yang bertentangan dengan tujuan pernikahan, ya tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diterima. Tapi kalau suaminya setuju gimana, Pak? Ya itu ngajak celaka semua. Ngajak maksiat kabeh. Lah saiki suami, misalnya istri mengajukan syarat, saya mau jadi istrimu, tapi saya tidak mau tidur dengan kamu. Lah terus suaminya tidur karo sapa? Kita ndek bojo tapi tidak bisa meniduri, malah niduri wong liya. Lah kan namanya ngajak maksiat itu. Aneh itu loh maksudnya. Jadi walaupun misalnya disetujui, aneh juga. Nah sekarang praktek yang lazim dipraktekkan di masyarakat Indonesia apa perjanjian nikah itu? Ya ini talak itu. Ini lazim, banyak. Itu. Dan karena sudah melekat dalam buku nikah, ya bagi sebagian besar wong awam ya dikira itu paket. Satu kesatuan maksudnya. Apa mana saya ngakon Pak Penghulu ya wedi langsung dituruti noe. Kecuali yang punya wawasan luas mungkin wani nolak ya. Iya, ya nolak sebenarnya juga boleh-boleh saja, Pak. Itu bukan keharusan. Artinya itu sifatnya pilihan sih. Artinya kalau suami istri sepakat tidak baca, sebenarnya juga tidak bisa dipaksa memang. Tapi masalahnya itu kalau suami istri belum rebukan. Suami nggak mau, istrinya minta. Nah, kalau istri minta, mestinya suaminya ya mau membaca. Masa ada keribut di hadapan orang banyak, ya saru tuh. Nah, itu. Nanti istri juga curiga, kok ora gelem maca iki mergone apa to, Pak? Gitu. Kan juga tanda tanya. Gitu. Jadi itu. Kalau saya dulu orang tak waca tapi tak tanda tangani, Pak. Saya bilang sama penghulu, ini tak tanda tangani, orang saya tak waca. Tapi saya mengakui. Nanti yang dilihat kan tanda tangannya, bukan waca ora direkam. Nah, artinya yang dilihat pengadilan kalau misalnya mau dijadikan bukti ya tanda tangannya hanya sudah cukup tanpa harus dibaca. Orang tanda tangannya kan dianggap setuju. Itu tidak masalah. Terus kita coba cermati, di sini talak lagi apa? Nah, ini sudah paket ya ke Kemenak ya. Selanjutnya saya membaca sihot taklek atas istri saya itu sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya, 1. meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut. Meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Atau saya menyakiti badan jasmani istri saya itu 4. Atau saya membiarkan tidak memberikan istri saya itu 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho
dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya itu dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar 10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut tadi dikuasakan untuk menerima uang iwat itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji CHI Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial. Jadi talak itu ada 4 yang dijadikan taklik. Pertama, meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut. Mafkud 2 tahun berturut-turut. Atau tidak memberi nafkah wajib 3 bulan. Ini yang paling gampang nih. Bukti ini gampang maksudnya. Orang sesuai-sesuai. Atau menyakiti badan jasmani istri KDRT. Atau membiarkan, tidak memperdulikan saya itu 6 bulan lamanya. Orang ngurusi, orang diopeni, orang diharu-harui 6 bulan. Salah satu saja kan sudah bisa, Pak. Tidak harus 4-4-nya terbukti. Makanya menurut saya ini juga bagi istri ada manfaatnya. Kalau seandainya suaminya neko itu termasuk orang tanggung jawab itu. Orang ngurusi, orang tanggung jawab. Tapi aku pengen megat, gampang maksudnya. Tinggal membuat gugatan ke pengadilan dengan alasan suami melanggar talak. Paling gampang ini. Pengalaman saya kalau saya dimintai konsultasi, tak arahkan pakai melanggar talak. Paling gampang. Bahwa kalau pakai alasan lain lebih panjang, bisa jadi ceritanya lebih panjang dan mungkin berdarah-darah. Misalnya menuduh suaminya berbuat zina, lebih bukti kedawan, nganggu saksi, mungkin nganggu medis, mungkin nganggu rekaman, mungkin pasangannya mengingkari orang ngakoni maksudnya itu. Atau kita kesulitan bukti zina kan harus misalnya melihat sendiri misalnya atau menangkap sendiri. Lah kadang-kadang bisa jadi peristiwanya sudah berapa bulan yang lalu. Maksudnya orang sempat ngerekam, orang sempat opo. Tapi gue alasan panjang ceritanya. Atau tadi kalau KDRT kadang masih melengkapi visum dan sebagainya. Tapi yang paling mudah ya ini tadi melanggar talak. Paling hakim kan hanya melihat di surat nikah, ditandatangani ora, tanda tangani. Oke, 1 poin sudah terbukti. Mana yang dilanggar? Pak, 4-4-nya dilanggar, Pak. Yang mana? Ya, nanti saksi betul ini surat diopeni misalnya 2 tahun. Betul, Pak, sudah bisa ranjang misalnya. Atau salah satu saja sudah cukup. 3 bulan ora dinafkahi. Walaupun nanti suami punya hak dimintai keterangan juga ya. Bisa saja suami bantah. Bukan saya tidak menafkahi, Pak, apa? Akhirnya tak kei ora gelem nampa. Lah kan beda meneh nanti ceritane. Oh, dikei ora gelem nampa. Kan bantah namanya. Mungkin istri mengklaim, saya sudah tidak dinafkahi 4 bulan, Pak. Tapi mungkin bisa saja suami. Aku akhirnya tak nafkahi, mbok balekke meneh kok. Misalnya. Artinya bisa jadi tidak terbukti. Cari yang lain. Apa misalnya itu. Gitu. Jadi sekali lagi talak tidak wajib ya. Artinya itu pilihan. Jadi kalau ada pasangan memilih tidak membaca, boleh-boleh saja. Cuman dirembuk sih karo bojone. Nanti bisa muncul pertanyaan macam-macam nanti. Termasuk mertua kalau tanya, kok bojomu mau kok ora gelem maca ngopo to? Bagi orang awam itu dianggap tidak lazim itu kan menimbulkan pertanyaan. Umumnya ya diwaca kok bojomu ora gelem maca ki ndek karep apa? Itu nanti jadi pembicaraan tersendiri itu nanti. Nah, itu makanya juga harus dirembuk arep maca apa ora. Nah, kalau saya kembali tadi ke fikih ya, kalau fikih tadi sebutannya syarat yang disertakan dalam akad nikah. Jadi memang awal Pak, pranikah itu. Jadi sejak awal istri mengajukan syarat. Suami setuju ya jadi perjanjian atau mengikat. Nah, yang justru menarik kalau orang Timur Tengah membuat perjanjian nikah itu kebanyakan menyangkut hak-hak istri yang agak spesifik. Misalnya apa? Ojo dilarang-larang. Misalnya ya istri mengajukan syarat, aku nak dadi bojomu, ojo mbok larang kerja. Itu yang banyak seperti itu. Aku nak dadi bojomu, ojo mbok larang kuliah. Termasuk
Aku nak dadi bojomu, kowe aja rabi meneh. Itu lazim orang Timur Tengah itu. Hanya tidak mau dimadu itu loh, Pak. Dan kalau dilanggar, misalnya dimadu, nah, lapor ke pengadilan cepet dikabulke arep pegatan. Jadi kalau ada suami misalnya menandatangani perjanjian tidak mau memadu istrinya, terbukti dia memadu misalnya, istri tidak terima, lapor, terbukti, dipercaya pengadilan, gampang itu dipisah. Karena wis jadi perjanjian, pokoknya nak dimadu cerai. Gitu. Nah di Indonesia yang seperti ini jarang. Atau mungkin urung ono sing jajal mungkin. Karena salah satunya faktor pengaruh mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tidak mengakui perjanjian yang semacam tadi itu. Istri tidak mau dimadu itu tidak bisa dibenarkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam kan laki-laki boleh berpoligami. Lah kok istri ini ngelarang? Apa hak yang ngelarang wong lanang poligami? Kalau mazhab Syafi'i tidak bisa terima. Kalau mazhab Hambali, mazhab Maliki, terutama Hambali ya, Hambali boleh. Oh itu hak istri kok, dan dia berhak tidak dizalimi. Bagi kebanyakan wanita kan dimadu kan horor, hanya menakutkan atau merugikan, dan dia ingin memproteksi dirinya dari doror, melindungi, boleh-boleh saja. Nah, makanya yang memboleh-bolehkan itu sebenarnya mengikuti mazhab Hambali, Maliki. Syafi'i, Hanafi cenderung tidak mengakui. Makanya di negara-negara yang kuat mazhab Hanafi sama Syafi'i, perjanjian tidak mau dimadu tidak populer. Yang populer itu negara-negara yang mazhabnya Hambali, Maliki. Nah, itu. Sama sebagian Hanafi juga ada yang ngelirik juga akhirnya. Gitu. Jadi, nah kalau misalnya ke depan mungkin para pegiat gender itu ngesuk mau mengusulkan, bisa saja talak itu ditambahi satu lagi. Yang kelima misalnya, atau suami saya kawin lagi. Artinya masuk jadi perjanjian talak dan saya tidak ridho pengaduan saya, jadi ditambah satu lagi. Ini nanti kedatian sing jelas sing usul duaku loh ya. Ini hanya melihat celah saja. Artinya kalau misalnya talak itu mau ditambahi, bisa saja klausulnya ditambah, kalau suami saya kawin lagi, apalagi tidak seizin saya, tidak sepengetahuan saya tidak terima, jok ke pengadilan, geledak, putus. Nah, makanya cerai gugat itu secara umum lebih mudah dikabulkan. Dan faktanya memang 70% orang cerai itu inisiatif istri. Karena memang senjatanya oke. Senjatanya oke. Nah, termasuk senjatanya pakai taklak. Gampang memang, tidak sulit. Nah, kalau suami mau menceraikan istri, kadang-kadang itu angel atau kalah itu ketika istri jawabnya gini, Pak Hakim, saya masih cinta mati sama suami saya, tolong dipertahankan Pak Hakim. Wangel ya baru betul. Karena apa, suaminya istrinya gondeli. Dan teman saya itu sama-sama PNS, cerai itu sidang sampai 17 kali, Pak. Ora pedot-pedot. Apa yang pedak senen yang pengadilan terus. Orang tahu ngajar yang kelas malah yang pengadilan terus. Pegatan orang kelar-kelar. Kenapa? Sebabnya apa kok alot itu? Karena istrinya itu mungkin ya pinter, mungkin diajari pengacaranya juga. Pengen muniong ini ben angel mungkin itu. Kayak di setting itu. Apa tadi? Jadi kalau sidang itu mesti tanya, yang mau cerai itu suami saya, Pak. Saya itu enggak mau cerai. Enggak mau dicerai. Saya itu masih cinta banget sama suami saya, kurang ajar ya sama ini. Dan saya juga ingin mempertahankan rumah tangga saya. Kasihan anak-anak saya sudah 2. Akhirnya sidangnya berlarut-larut. Lah belakangan ketika wis rada menyerahi maksudnya kita kok angel wis dipertahanke iki. Ngengel-ngengele dalam bentuk gono gini. Saya minta ini, saya minta ini, saya minta uang mut'ah segini. Intinya ngengel-ngengel. Makanya ora kelar-kelar. Jadi misalnya iso pegatan kadang-kadang mau kari katok kolor tok, Pak. Modale wis entek. Padahal wis kepengin kebelet sar kawin meneh. Tapi modale kosong. Wis dintekke atau wis entek karo kasus istri pertama. Padahal wis kebelet pengen kawin meneh. Biasanya wong lanang itu wani ngurus cerai, biasanya wis diban serep, Mbak. Nah urung diban serep ora semangat ngurus cerai. Anane wong ki semangat ngurus cerai wis diban serep, wis dipandangan maksudnya.
Kadang-kadang malah sing nyemangati itu calone kuwi. Wah iki ora ndang kelar-kelar malah aku dipek wong lho. Wah, malah akhirnya kon digelak ben cepet pegatan. Sama perempuan kadang-kadang juga kendel gugat cerai, kadang-kadang juga ana sing ana sponsor. Pokoke kowe iki nak wis resik karo bojomu, tak tambani. Wah, kuwi sing marake semangat atau pede atau bahkan tak ragati lho, diragati. Wis diragati ditampani, semangat. Itu loh. Kadang-kadang pasangan sing ngurung untuk ban serep, orang semangat. Nah, ini biasanya sing semangat itu di ban serep biasanya itu. Kena dititeni itu ya. Itu. Ya, kalau kita lihat kompilasi hukum Islam pasal 45, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk, bahasanya hanya dapat itu ya bisa diambil, bisa tidak, ora kudu. Satu taklik talak loh, disebut perjanjian itu satu taklik talak namanya. Yang kedua perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini agak abstrak ya. Tidak bertentangan hukum Islam itu tadi termasuk. Nah, perjanjian tidak mau dimadu itu termasuk bertentangan dengan hukum Islam enggak. Kata Syafi'iyah bertentangan, kata Hambaliyah, Hanabilah tidak bertentangan. Nah, agak subjektif di situ. Termasuk tadi loh, kalau ada perempuan mengadakan perjanjian, saya kalau jadi istrimu jangan dilarang bekerja. Nah, itu bertentangan enggak itu. Bisa subjektif. Bisa ada yang mengatakan bertentangan, ada yang tidak. Itu bisa diakomodir tidak itu larangan. Termasuk tadi, kalau saya jadi istrimu, saya tidak mau dibawa jauh-jauh dari orang tua. Itu bertentangan tidak itu. Jadi bisa saja istri gaya perjanjian, kalau saya jadi istrimu, tidak mau dibawa jauh-jauh. Apalagi ke luar negeri misalnya. Nah, nengkene misalnya tidak mau dibawa keluar Jawa misalnya lah. Saya maunya ya dekat-dekat dari kampung misalnya. Nah, itu termasuk syarat yang layak dipenuhi apa enggak? Itu masih kayak gitu masih debatable. Nah, kalau tadi terjadi perjanjian nikah misalnya dilanggar, yang kaitannya dengan talak tadi ya, nah itu istri tidak otomatis kalau itu dilanggar otomatis cerai loh ya. Jadi tidak berlaku otomatis. Nah, sebagian orang itu kadang-kadang ngerti ini otomatis ya, Pak. Otomatis maksudnya ini, ada wanita atau istri tadi sudah 1 tahun, yo ora tau dinafkahi, ora tau diparani, ora diaru-arui, yo ora dikeloni. Terus dia baca taklik talak. Nah, orang awam kadang-kadang menyimpulkan wis cerai. Padahal tadi kan ada syarat, istri tidak ridho dan mengadukan. Berarti kalau istri tidak mengadukan, dianggap ridho. Kenapa? Orang no laporan, orang no pengaduan. Lah apa-apa nak ora dilapori yo petugas pengadilan, petugas hukum ya orang ngerti, orang mesti ngerti maksudnya. Ngerti ya nak perdata kan pasif. Pasif ki ndak mungkin kok pengadilan sing proaktif. Rene gugato bojomu kok ora mungkin dah. Ya nek ora dilapori ya pasif pengadilan, dianggap nerimo. Soalnya ada istri bertahun-tahun ora dinafkahi, meneng wae dianggap nerimo. Lah nek ora nerimo laporo. Bahkan orang mau sekedar lapor ya, ngadu, gugato. Nek ora terima. Lah nek meneng wae ya dianggap terima. Yang tadi sudah 1 tahun tidak pernah dikunjungi, tidak pernah dinafkahi, meneng wae ya dianggap terima. Tapi jangan menyimpulkan aku wis rondo gitu loh. Kadang-kadang kan merasa setahun ora diuruti terus menjandakan dirinya sendiri. Proklamasi, saya janda keluaran terbaru. Wah. Spek tinggi, RAM 12. Malah woro-woro. Janda keluaran terbaru malah. Itu jangan menjandakan diri sendiri, Pak. Maksudnya apa? Prosedur diikuti. Gugat sih yang pengadilan. Kok nak gugatanmu dibuktikan terbukti benar, pengadilan membenarkan, lah nanti yang memutuskan pengadilan, diceraikan. Jatuhnya bain suhro kalau dari istri itu ya. Bukan bain kubro ya. Bain suhro itu tidak bisa dirujuk. Hanya bisa nikah kembali. Sebab kalau dianggap cerai talak roj'i bisa dirujuk, ya apa artinya usaha itu? Nembe putus dibaleni meneh kalah.
Ya ora kacek, makanya dibuat bain suhro. Artinya kalau suami mau kembali lagi dengan nikah, artinya lebih sulit. Dan istri bisa jadi wis gila. Gila ya ora gelem itu. Nah, jadi seperti itu prosedurnya. Karena sering terjadi, saya lihat amati Pak ya, banyak istri itu menjandakan dirinya sendiri. Menjadikan dirinya sendiri tadi merasa ndek wong lanang wis ora tau diurusi, kadang ora ono kabar beritane, apalagi dia mungkin mendengar suaminya wis kawin lagi walaupun siri, dia kayak panas, tak bales we. Dia ikut-ikutan nikah siri. Padahal dengan suami pertama belum resmi bercerai dan itu bisa terjadi dan banyak terjadi. Makanya harus tertib. Ojo bahasa saya tadi loh, ojo menjandakan diri sendiri tanpa surat keterangan cerai dari pengadilan, jangan menjandakan diri sendiri, termasuk apa? Gelem dinikahi wong walaupun hanya siri. Gitu. Karena apa? Nanti hukumnya jadi ora cetha nanti. Nah, ini statusnya punya suami dua nanti. Karena dengan yang pertama kan belum resmi berpisah. Yang kedua nikah siri. Nah, kamu poliandri terselubung gitu. Punya dua suami. Nah, suami pertama suatu saat bali terus jaluk jatah no biasa. Karena dia merasa masih sah sebagai suami. Nah, sementara suami yang kedua karena merasa sudah nikah siri yang lebih sering ngeloni katakanlah juga masih berhak. Kacau gitu. Belum nak dia anak. Kacau itu nanti ya. Gitu. Jadi hati-hati. Saya kira ini saja ya yang hubungannya dengan perjanjian nikah. Ya prinsipnya mengadakan perjanjian nikah itu boleh, tidak sampai sunnah, tidak sampai wajib, hanya boleh. Boleh dilakukan sebelum akad nikah atau setelah menikah. Kalau bicara putusan MK yang terbaru itu sama-sama boleh. Ya. Pranikah boleh, bukan pasca ya. Ketika sudah menikah boleh. Ngerubah juga boleh. Gitu. Agar supaya punya kekuatan hukum yang lebih mengikat ya silahkan dibuat formal. Formal itu ya yang punya kekuatan pembuktian penuh ya di hadapan notaris misalnya atau disahkan notaris atau di hadapan petugas pencatat nikah. Hanya disaksikan dan ditandatangani. Atau mungkin hanya berdua dibuat di atas materai juga tadi walaupun kekuatannya mungkin tidak se-full di hadapan pejabat yang berwenang tapi juga tetap punya kekuatan hukum asal tidak diingkari tadi itu ya. Nah itu silahkan saja. Gitu. Tapi kalau hanya lesan kemungkinan kurang kuat dan bisa bolak-balik. Mulutnya orang kadang-kadang bisa bolak-balik. Kadang-kadang ketika mau menikah ya diani setelah dilakoni pikir mburi kadang-kadang gitu. Contohnya diani ini Pak. Bisa saja istri sebenarnya sudah mengajukan syarat. Mas, aku nak dadi bojomu, ojo dilarang kerja ya. Maksudnya karirku kerjaku ki aku niatnya terus. Bisa saja karena burung nikah yo dek, hanya lesan maksudnya. Tapi begitu sudah nikah, apalagi mungkin dia merasa penjemburu atau istrinya mungkin jarang bali, bisa saja dia berubah pikiran. Saya kurang entuk misalnya, kurang entuk kerja. Nah, bisa jadi berubah dia. Atau dulu ngajukan syarat apa, saya kira dipenuhi. Karena masanya wis ganti. Nah, itu ya. Saya kira saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.